Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri Nuruliza Utami dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang identifikasi barbiturat. Nah, apa sih itu senyawa barbiturat? Nah, senyawa barbiturat adalah golongan obat tidur, hipnotik atau sedatif yang merupakan turunan asam barbiturat ureida siklik. Rumus umumnya yaitu R1 atau R2 adalah alkil atau aril, R3 adalah H atau CH3, sedangkan R4 adalah O atau barbiturat atau S tiobarbiturat. Nah, apa itu hipnonika? Hipnonika adalah senyawa turunan ureum, ureida alipatis yang kerjanya sama dengan barbiturat, yaitu adalin dan bromural. Di samping itu, ada senyawa lain yang bukan turunan asam barbiturat tetapi mempunyai sifat yang sama dengan turunan asam barbiturat, yaitu senyawa hidatoin yang digunakan sebagai anti-epilepsi atau AYAN. Barbiturat memiliki rumus dasar sebagai berikut dengan sifat-sifat umumnya, yaitu senyawa barbiturat umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau, dan rasanya pahit. Bersifat asam lemah karena dapat bertautomeri menjadi bentuk katekenol. Bentuk enol bersifat asam karena dapat terionisasi. Sedangkan kelarutannya yaitu senyawa barbiturat hampir tidak larut dalam air, agak mudah larut dalam etanol dan aseton, agak sukar larut dalam eter dan kloropom, larut dalam alkali hidroksida membentuk garam. Garam barbiturat mudah larut dalam air, larutannya dalam air tidak stabil dan mudah terhidrolisa. Reaksi umum barbiturat yang pertama yaitu jika dipanaskan dengan NaOH akan membebaskan NH3 yang dapat dites dengan lakus merah basah. Sedangkan yang kedua yaitu ada reaksi pari. Reaksinya yaitu larutan CoCl2 atau CoNO3 21% dalam metanol absolut. Cara identifikasinya yaitu letakkan sedikit sampel padat pada caum penguap, tambahkan 1 tetes reaksi, uapkan di atas penangas air sampai kering. Tambahkan 1 tetes amoniak pekat atau uap NH3 membentuk warna ungu. Yang ketiga yaitu ada reaksi Compay-Zwicker. Prinsip reaksinya yaitu sama dengan reaksi pari, di mana reaksinya menggunakan CoNO3 21% dalam etanol. Cara identifikasinya yaitu 1 tetes larutan sampel dalam etanol diletakkan pada pretetes, ditambahkan 1 tetes preaksi dan 1 tetes viridin atau viroldilin sampai membentuk warna ungu. Reaksi umum yang keempat yaitu ada reaksi Zwicker, di mana di sini sama dengan reaksi pari tetapi menggunakan CuSO4 dengan basa viridin. Reaksinya yaitu 4 ml larutan CuSO4 10% dicampurkan dengan 1 ml piridin dan 5 ml air. Cara identifikasinya yaitu sedikit sampel padat atau larutan sampel dalam etanol diletakkan pada plat tetes, ditambahkan 1 tetes preaksi sehingga membentuk warna ungu atau ungu biru. Dengan perhatiannya yaitu sebagai basa selain piridin dapat juga digunakan larutan boraks yaitu Na2B4O7. Reaksi umum yang kelima yaitu ada reaksi-reaksi terhadap rantai samping pada barbital. Yang pertama yaitu adanya ikatan tidak jenuh dengan penambahan aquabron atau larutan KMNO4 dan asam sulfat sehingga akan menghilangkan warna reaksinya. Yang kedua yaitu adanya rantai aromatis. Yang ketiga yaitu ada reaksi Eckert atau sama dengan reaksi Marquis. Cara identifikasinya yaitu 10 mg sampel ditambahkan 4 tetes asam sulfat pekat dan 1 tetes formalin dipanaskan di atas penangas air sehingga membentuk warna merah anggur. Reaksi ini positif untuk luminol. Yang keempat yaitu ada reaksi nitrasi, di mana cara identifikasinya sedikit sampel ditambahkan 20 mg KNO3 atau NaNO3 dan 1 ml asam sulfat pekat, kemudian biarkan sehingga akan membentuk warna kuning.
Selanjutnya yaitu ada reaksi umum yang keenam, yaitu reaksi warna yang lain untuk barbital. Yang pertama yaitu dengan asam sulfat pekat akan menghasilkan warna yang berbeda. Yang kedua yaitu dengan vanilin dan asam sulfat pekat. Cara identifikasinya yaitu pada pratetes sedikit sampel dicampurkan dengan sedikit kristal vanilin dan asam sulfat pekat sehingga akan terbentuk warna kuning. Sedangkan dengan apanaptol dan asam sulfat pekat yaitu cara identifikasinya sedikit sampel pada pratetes dicampurkan dengan sedikit kristal alfanaptol dan 1 tetes asam sulfat sehingga akan terbentuk warna. Reaksi umum yang ketujuh yaitu ada reaksi kristal untuk senyawa barbital. Yang pertama yaitu ada sublimasi, yang kedua yaitu ada aseton air, di mana sedikit sampel dilarutkan dalam aseton lalu diteteskan pada setetes air di atas objek gelas. Biarkan aseton menguap sehingga akan membentuk kristal. Sedangkan yang ketiga yaitu dengan apanaptol dan asam sulfat pekat. Yang keempat yaitu ada dragon drop, yaitu larutan sedikit sampel dalam etanol atau NaOH, teteskan pada objek gelas dan ditambahkan 1-2 tetes reaksi. Biarkan beberapa waktu sehingga akan membentuk kristal berwarna jingga merah sampai jingga coklat. Selanjutnya yaitu ada Bouchardat, ada Zuiker, dan ada Fe kompleks. Nah, sekarang kita akan melihat cara identifikasi golongan barbiturat. Yang pertama yaitu ada fenobarbital atau luminal. Pemeriannya yaitu serbuk kristal putih, tidak berbau, rasa agak pahit. Kelarutannya yaitu sukar larut dalam air, larut dalam 8 bagian etanol, 15 bagian aseton, 20 bagian eter, dan 70 bagian kloroform. Atau garam natriumnya mudah larut dalam air, larut dalam 10 bagian etanol, tidak larut dalam eter dan aseton. Ada beberapa cara identifikasi. Yang pertama yaitu dengan reaksi pari akan menghasilkan warna ungu terang. Yang kedua yaitu ada sedikit zat dilarutkan dalam H2SO4 pekat, tambahkan sedikit natrium nitrit, hangatkan sehingga terbentuk warna kuning jingga sampai jingga merah. Yang ketiga yaitu ada larutan 20 mg zat dalam 1 ml air dan 2 tetes NaOH 8% pada larutan jernih, ditambahkan 8 tetes larutan asam sitrat 9% sehingga terbentuknya endapan putih. Selanjutnya yaitu ada yang keempat, larutkan 10 mg zat dalam 10 ml air dengan pemanasan, kemudian didinginkan. Tuangkan ke dalam campuran yaitu 0,5 ml KBRO3 1,5%, 50 ml KBR, 1 ml HCl 7% dan 5 ml air. Kocok sehingga terbentuk warna kuning kemerahan. Sedangkan yang kelima yaitu larutan sampel dalam metanol ditambahkan larutan kolbat asetat, kemudian dipanaskan. Tambahkan sedikit larutan boraks, panaskan sampai mendidih terbentuknya warna ungu. Yang keenam yaitu dengan penambahan K2CR2O7 akan menghasilkan warna hijau. Yang ketujuh yaitu dengan penambahan apanaptol dan asam sulfat pekat akan menghasilkan warna ungu. Yang kedelapan yaitu ada garam natrium, memberikan tes positif terhadap natrium yaitu nyala nikrom, asam nitrat, dan zinc uranil asetat. Selanjutnya yaitu ada reaksi kristal. Yang pertama yaitu ada aseton air, yang kedua ada Fe kompleks, yang ketiga ada Zuiker, yang keempat ada dragon drop, dan yang terakhir ada Bouchardat. Selanjutnya yaitu ada golongan barbiturat yang kedua yaitu ada diphenylhydatoin natrium atau phenytoin natrium sebagai anti-epilepsi. Pemberiannya yaitu serbuk kristal putih hidrokopis. Nah, jika kena udara, mengabsorpsi CO2 dan melepaskan phenytoin. Cara identifikasinya yaitu sedikit zat ditambahkan 4 ml kloroform dan 0,1 Cl3 23%, lalu dikocok. Akan terbentuk endapan voluminus dalam larutan yang berwarna ungu biru. Jika ditambahkan uap NaOH akan menghasilkan warna biru.
Sedangkan yang kedua yaitu ada larutan 10 mg zat dalam 1 ml air ditambahkan 1 ml NH4OH 10%, kemudian dipanaskan pada api kecil sampai mendidih. Kemudian didinginkan, tambahkan 1 tetes larutan CuSO4 16%, lalu dikocok, maka akan terbentuk larutan warna biru disertai endapan hijau biru. Jika dibiarkan selama 3 menit, endapan akan berubah menjadi jarum-jarum rosa, atau juga sama dengan disebut dengan reaksi Zuiker. Selanjutnya yaitu ada reaksi Zuiker akan menghasilkan endapan biru, reaksi Lieberman akan menghasilkan warna jingga. Selanjutnya yaitu sampel ditambahkan 1 tetes NaOH akan terbentuk warna merah keunguan, tidak stabil disertai bintik-bintik merah ungu. Dan yang selanjutnya itu ada pada 1 tetes larutan sampel diteteskan pada kertas saring yang sudah dibasahi dengan larutan natrium ortofosfat, ditambahkan 1 tetes larutan HgNO3, terbentuknya warna hitam. Nah, yang terakhir yaitu ada reaksi kristal, sama dengan yaitu dengan reaksi Zuiker. Golongan barbiturat yang ketiga yaitu ada bromurah, bromvaleton sama dengan bromfetal. Sifat senyawanya yaitu hablur putih, ringan, tidak berbau dan tidak berasa, larut dalam 400 bagian air dan 8 bagian etanol, 10 bagian aseton, 15 bagian eter, larut dalam larutan NaOH, asam klorida dan asam nitrat, sehingga mengendap jika diencerkan. Cara identifikasinya yaitu dipanaskan dengan NaOH 3N menghasilkan NH3 yang membirukan lakmus merah. Larutan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu diasamkan dengan 1 ml H2SO4 3N lalu ditambahkan 1 ml HCl3 dan 1 ml larutan kloramin E 3%, kemudian dikocok. Lapisan CHCl3 akan berwarna coklat. Selanjutnya itu yang kedua, diasamkan dengan asam sulfat encer lalu dipanaskan, tercium bau khas, dan jika larutannya diasamkan dengan NO3 akan ditambahkan AgNO3. Terbentuknya endapan kuning pecat AgBr yang dapat larut dalam NH4OH pekat. Selanjutnya yang kedua yaitu ada sedikit zat ditambahkan larutan KbRO3 H2SO4 akan menghasilkan warna coklat. Yang ketiga yaitu jika 100 mg zat ditambahkan 500 mg natrium karbonat anhidrat dipanaskan pada api kecil, larutkan dalam 5 ml air panas, setelah itu didinginkan, tambahkan asam asetat, sarin filtrat, ditambahkan aqua klor, terbentuknya warna kuning coklat. Larutan dibagi menjadi 2, yaitu bagian 1 dikocok dengan HCl3, lapisan HCl3 berwarna coklat, sedangkan bagian yang kedua akan ditambahkan dengan beberapa tetes larutan fenol sehingga terbentuknya endapan putih. Yang keempat yaitu ada reaksi kristal, di mana ada sublimasi dan aseton air. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.